Surah ke-59 Al-Hasyr. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Sabbaha lillahi, telah bertasbih kepada Allah, ma fis samawati, apa yang ada di semesta langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Wa huwa al-aziz, dia Allah itu al-aziz, maha perkasa, al-hakim, maha bijaksana. Walladzi akhraja, dia yaitu Allah, alladzi akhraja, yang mengeluarkan, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, min ahlil kitab, dari ahli kitab, min diyarihim, dari rumah-rumah mereka. Itu saat di Madinah, li awalil hasyar, pada awal pengusiran ke Sam. Al-Hasyr. Madonantum, kalian kaum mukmin tidak menyangka, madonantum ayyakhruju, bahwa mereka akan keluar, wadhannu annahum, dan mereka yakin, annahum, sungguhnya mereka itu, mani'atuhum, dapat mencegah mereka, husunuhum, jadi benteng-benteng mereka dapat mencegah mereka, minallahi, dari siksa Allah, fa'atahumullahu, maka Allah datangkan kepada mereka, min haitsu lam yahtasibu, dari arah yang tidak mereka duga. Lam yahtasibu, yang tidak mereka sangka. Mereka kira, wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba, dan Allah menanamkan dalam hati mereka ar-ru'ba, rasa takut. Ya. Yukhribuna, mereka merusak, menghancurkan, yukhribuna buyutahum, rumah-rumah mereka, biaidihim wa biaidil mu'minin, dengan tangan mereka dan dengan tangan-tangan orang mukmin. Fa'tabiru, maka ambillah pelajaran dari kejadian itu, ambillah pelajaran, fa'tabiru ya ulil absar, hai orang-orang yang punya pandangan, punya penglihatan. Absar, punya penglihatan, punya pandangan, punya otak. Dia Allah itu yang mengeluarkan orang-orang kafir, ya, di antara ahli kitab di kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama, awalul hasyr. Ya. Jadi orang-orang Yahudi Bani Nadir, mereka yang mula-mula dikumpulkan untuk diusir keluar dari Madinah. Jadi kamu tidak menyangka bahwa mereka itu akan keluar, dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka itu akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah datangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Ya, dan Allah menanamkan rasa takut dalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangannya sendiri dan tangan-tangan orang mukmin. Ya, maka di sini ambillah pelajaran dari kejadian itu. Ya, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan, yang punya penglihatan, punya otak. Walaula an kataballah, sekiranya Allah, ya, tidak menetapkan atau menakdirkan alaihim al-jala'a, atas mereka satu pengusiran dari negeri, la'adzabahum fid dunya, pasti Allah akan mengazab dengan membinasakan mereka fid dunya, di dunia, walahum fil akhirati adzabun nar, dan bagi mereka di akhirat itu siksa neraka. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu, demikian itu bi annahum, karena mereka sesungguhnya itu syaqqullah, mereka menentang Allah, syaqqullah, menentang Allah, wa rasulah, dan rasulnya.
Wa man yushaqillaha, dan siapa yang menentang Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah syadidul iqab, sangat keras hukumannya. Ma qata'tum min linatin, ya, apa yang kalian qata'tum, kalian potong ataupun tebang kaum muslimin, min linatin, dari pohon kurma, au taraktumuha, atau kalian membakarnya atau tidak memotongnya, meninggalkan taraktumuha atau tidak memotongnya. Qaimatan, tetap berdiri, ala usuliha, di atas akar-akarnya, fa biidnillah, maka itu karena izin Allah, wal yukhziya al fasiqin, ya, dan izin itu untuk menghinakan liyukhzi al fasikin, orang-orang fasik, ya, yang mengatakan tidak boleh menebang pohon berbuah. Jadi Ibnu Umar menegaskan, jadi ini berkenaan dengan tindakan pengusiran Rasulullah terhadap Bani Nadir, segolongan kaum Yahudi yang berumah tinggal dan berkebun kurma di luar Madinah. Jadi, ya. Wa ma afa Allah, dan apa harta yang Allah berikan ala rasulihi, kepada rasulnya, minhum, di antara mereka, yaitu dari mereka Bani Nadir, fama aujaftum alaihi, maka kalian tidak memerlukan, aujaftum alaihi, di atasnya, min khailin, dari kuda, wala rikabin, dan tidak juga unta, walakinnallaha, akan tetapi Allah, yusallitu rusulahu, yusallitu, dia memberikan kekuasaan, rusulahu, kepada rasulnya, alaman yasha'u, pada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu, dan Allah, ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi harta rampasan ataupun fa'i, wa ma'afa Allah, ya, dari harta fa'i, harta rampasan. Jadi harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa terjadinya pertempuran. Jadi pembagiannya itu berlainan dengan pembagian ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan yang diperoleh dari musuh setelah terjadi pertempuran. Ya, jadi pembagian fa'i itu seperti pada ayat 7, ya, sedangkan pembagian ghanimah itu seperti yang disebutkan di ayat 41 surah Al-Anfal. Jadi pembagian ghanimah dengan fa'i itu berbeda. Kalau ghanimah itu harta rampasan karena habis peperangan, tapi kalau fa'i itu tanpa pertempuran. Dan harta rampasan fa'i mereka diberikan pada rasulnya, kamu tidak memerlukan kuda ataupun unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan pada rasul-rasulnya terhadap siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ma'afa Allahu, dan apa harta rampasan rampasan ataupun fa'i yang Allah berikan, ala rasulihi, kepada rasulnya, min ahlil qura, dari penduduk negeri, beberapa negeri, Sofa, Wadi, Qura, Yanbu, falillahi wa rasul, maka hanya untuk Allah dan untuk rasulnya, walidil qurba, dan untuk yang punya hubungan kerabat, wal yatama, dan anak yatim, wal masakin, orang miskin, wabnis sabil, dan orang yang dalam perjalanan, wabnis sabil, kaila yakuna, agar tidak harta itu menjadi dulatan, hanya beredar bainal agniya, di antara orang kaya, minkum, di antara kalian, wa ma'atakumur rasul, dan apa yang telah diberikan Rasul kepada kalian, atakumur rasul fahuduhu, maka kalian ambillah ia, wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasul larang untuk kalian dari mengambilnya, fantahu, maka kalian tinggalkan.
Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sungguhnya Allah syadidul iqab, sangat keras hukumannya. Lil fuqara'i al muhajirin, harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir. Al muhajirin, muhajirin orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Alladzina ukhriju, dan orang yang mereka diusir min diyarihim, dari rumah mereka, wa amwalihim, dan harta mereka, yabtaguna fadlan minallah, mereka mencari karunia minallah, dari Allah, wa ridwanan, dan keridhaannya, wa yansurunallaha wa rasulahu, dan mereka menolong Allah, artinya menolong agama Allah, wa rasulah, dan rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang benar beriman. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman. Walladzina, dan orang-orang yang orang Ansor yang tabawwa'u, mereka telah menempati ad-dar, kampung itu Madinah, wal iman, dan keimanan min qablihim, sejak sebelum kedatangan mereka, dan muhajirin, yuhibbuna man hajara ilaihim, dan mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, wala yajiduna fi sudurihim hajatan, dan mereka tidak mendapati dalam hati mereka itu hajatan, kedengkian, hajat, mimma utu, ya, terhadap apa yang diberikan Rasul kepada muhajirin, wa yusiruna ala anfusihim, dan mereka mengutamakan, atau muhajirin ala anfusihim, atas diri mereka sendiri dalam harta, walau kana bihim khososah, ya, meskipun ada di antara mereka Ansor kebutuhan, dia punya kebutuhan dan atau dalam keadaan kesusahan. Wa man yuqa syuha nafsihi, dan siapa yang dilindungi dari kekikiran syuha nafsihi, ya, dan wa man yuqa, siapa yang dilindungi syuha nafsihi, ya, dari kekikiran dirinya, faulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ya, di sini Abu Hurairah meriwayatkan bahwa suatu hari seorang mendatangi Rasul dan berkata, Rasulullah, aku kelaparan. Ya, berkata Rasulullah, aku kelaparan. Rasulullah, aku kelaparan. Ya, jadi Abu Hurairah meriwayatkan seorang yang datang kepada Rasul kemudian berkata, Rasulullah, aku kelaparan. Rasul pun menanyakan persediaan makanan kepada para istri beliau, namun mereka memberitahu bahwa tak ada makanan sama sekali. Lalu Rasul berkata kepada sahabatnya, semoga Allah merahmati siapapun di antara kalian yang mau menjamunya malam ini. Aku akan menjamunya ya Rasulullah, kata seorang sahabat Ansor. Ia pun pulang dan berkata pada istrinya, suguhkan makanan kepada tamu Rasulullah ini. Demi Allah, makanan ini hanya cukup untuk anak-anak kita, jawab istrinya. Jika anak kita lapar, tidurkanlah mereka dan padamkan lampu. Biarkan kita menahan lapar pada malam ini. Nah, ini pesan sahabat tadi. Si istri pun melakukan pesan suaminya itu. Atas peristiwa itu Allah menurunkan ayat. Akhirnya menurunkan ayat. Ya. Dan orang-orang Ansor yang menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, yaitu muhajirin. Dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khososotun. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Ya, jadi mereka itu mengutamakan orang muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan.
Jadi dia sendiri pas-pasan nggak punya, tapi lebih mementingkan orang lain. Ya. Ini kata Allah dalam Al-Quran adalah orang ini adalah orang yang terjaga dari kekikiran. Fa'ulaika humul muflihun. Orang seperti ini adalah orang yang beruntung. Mereka adalah orang yang beruntung. Ya. Walladzina ja'u min ba'dihim dan orang-orang yang mereka datang sesudah mereka, yaitu Ansor dan Muhajirin, yaqulun, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, Tuhan kami, berilah ampunan kepada kami, wali ikhwanina, dan kepada saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, orang-orang yang mereka mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan engkau jadikan dalam hati kami ghillan, kedengkian, dendam, lilladzina amanu, terhadap orang yang beriman. Rabbana, Tuhan kami, innaka ra'ufun rahimun, sungguhnya engkau maha penyantun, ra'uf, rahim, penyayang. Alam tara ilal ladzina nafaku, tidaklah kamu perhatikan kepada orang-orang yang nafaku, munafik, mereka munafik, yaqulun, mereka berkata li ikhwanihim, kepada saudara mereka, alladzina kafaru, yaitu orang yang kafir, min ahlil kitab, dari ahlil kitab, la in ukhrijtum, sungguh jika kalian diusir dari Madinah, lanakhrujanna ma'akum, pasti kami akan keluar bersama kalian, wala nuti'u fikum, dan kami tidak mematuhi fikum, untuk memusuhi kalian, ahadan abadan, kepada seorang pun selamanya, wa in kutiltum, dan jika kalian diperangi, lanansurannakum, pasti kami akan menolong kalian. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun, Allah yashhad, menjadi saksi, menyaksikan, innahum, sungguh mereka itu lakadzibun, benar-benar kadzib, dusta. Ya. Al-Sudi mengatakan di antara orang Bani Quraisyah yang masuk Islam terdapat orang munafik. Orang munafik itu berkata kepada Bani Nadir, jika kalian diusir, kami pun akan pergi bersama kalian. Karena itu turunlah ayat ini menjelaskan bahwa salah satu sifat orang munafik itu adalah selalu ngapusi. Ya. Tidakkah engkau memperhatikan orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara Alkitab, sungguh jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu, dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantumu. Dan Allah menyaksikan bahwa mereka itu benar-benar pendusta. Lain ukhriju, sungguh jika mereka Bani Nadir itu diusir, la yakhrujuna ma'ahum, mereka, orang-orang munafik, tidak keluar bersama mereka. Wala in kutilu, dan jika mereka diperangi, la yang surunahum, orang-orang munafik itu tidak menolong mereka. Wala in nasaruhum, dan sungguh jika orang munafik itu menolong mereka, nasaruhum, menolong mereka itu Bani Nadir, la yuwallunna, pasti kaum munafik itu akan berpaling al-adbar, ke belakang, tsumma la yunsurun, kemudian mereka Bani Nadir tidak akan ditolong. Ya, la antum asyaddu rahbatan, sungguh kalian mukmin itu sangat lebih rahbatan, menimbulkan ketakutan atau ditakuti, fi sudurihim, di dalam hati mereka itu orang munafik, minallah, ya, daripada Allah, dzalika bi annahum qaumun, demikian itu karena mereka ada suatu kaum, la yafqahun, kaum yang tidak mengerti. Jadi sesungguhnya dalam hati mereka, kamu muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Ya. La yuqatilunakum jami'an, ya, mereka Yahudi tidak memerangi kalian secara keseluruhan. Illa fi qura,
kecuali di negeri-negeri muhassonatin yang berbenteng. Aumin waroi judur, atau dari belakang dinding-dinding. Ba'suhum bainahum syadid, pertentangan permusuhan, ba'suhum bainahum, di antara mereka itu sangat keras, syadid. Tahsabuhum jami'an, kalian menyangka mereka semuanya suatu bersatu, ya, kalian menyangka mereka itu bersatu, jami'an. Wa qulubuhum syatta, padahal hati mereka berpecah belah. Dzalika bi'annahum, demikian karena mereka itu qaumun la ya'qilun, karena mereka adalah kaum yang tidak berpikir, ya, tentang Allah. Jadi mereka itu tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan sesama, ya, antara sama mereka itu sangat hebat. Jadi permusuhan di antara sesama mereka sendiri itu sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka itu berpecah-pecah. Jadi ketoknya mereka itu bersatu, padahal mereka itu sebenarnya bermusuhan satu sama lain. Yang demikian itu karena apa? Orang-orang itu tidak, ya, karena mereka orang yang tidak mengerti. Ya, qulubuhum syatta tahsabuhum jami'an. Jadi kalian menyangka mereka itu bersatu, wa qulubuhum syatta, padahal hati mereka berpecah. Ya, dzalika bi annahum, demikian itu karena mereka qaumun la yaqilun, karena kaum yang tidak berpikir, enggak pakai otak, ya. Kama talil ladzina min qablihim qariban dzaku wa bala amrihim kama tali. Keadaan mereka itu seperti alladzina min qablihim, orang-orang yang dari sebelum mereka kaum musyrik, qariban, yang baru saja zaku, mereka merasakan wabala amrihim, akibat buruk perbuatan mereka di dunia. Wabala amrihim. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adalah siksaan yang pedih, yaitu di akhirat. Kama tali syaitan, perbuatan mereka itu seperti setan, seperti perbuatan setan. Idh qala lil insani kfur, ketika ia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Falamma kafar, lalu ketika manusia itu telah kafir, qala, dia berkata, inni bariun minka, sesungguhnya aku ini berlepas dari kamu. Inni akhafullah, aku juga takut sama Allah, Rabbal alamin, Tuhan pencipta alam semesta. Jadi mereka itu mereka seperti orang-orang yang sebelum mereka itu Yahudi, yang belum lama berselang, setelah merasakan akibat buruk, terusir disebabkan perbuatan mereka sendiri, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi bujukan orang munafik itu seperti bujukan setan. Ketika ia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, lalu berkata, sungguhnya aku berlepas dari kamu, karena aku sesungguhnya juga takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Begitulah, ya, setan ya begitu itu. Fakana akibatahuma, maka jadilah akibatahuma, kesudahan keduanya, setan dan orang kafir itu, annahuma finnar, bahwa keduanya dalam neraka, kholidaini fiha, keduanya kekal dalamnya, wadzalika jazaa'udz dzalimin, ya, demikian itu adalah balasan bagi orang yang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tangdur, hendaklah kalian melihat nafsun, setiap diri, setiap jiwa, setiap orang, ma qaddamat lighadin, apa yang telah diperbuat, apa yang telah dia perbuat, lighadin, untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha, sungguhnya Allah khabir, maha teliti, bima ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan. Wala takunu, jangan kalian menjadi kalladzina nasullah, seperti orang yang melupakan, tidak mentaati Allah, lupa dengan Allah. Fangsahum anfusahum, sehingga Allah menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Ulaika humul fasikun, mereka itu orang fasik. Ya. La yastawi ashabun nar, tidak sama penghuni neraka, wa ashabul jannah, ya, dan para penghuni surga itu enggak sama.
ashabul jannah humul faizun. Penghuni surga itu yang menang. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin, sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini ala jabalin, kepada gunung, la ra'aitahu khosyi'an mutasaddian, pasti kamu melihat gunung itu khosyi'an, tunduk, mutasaddian, terpecah belah, min khosyatillah, karena takut kepada Allah. Wa tilkal amsal, perumpamaan itu, nadribu halinnas, kami membuat perumpamaan itu untuk manusia, la'allahum yatafakkurun, ben mikir, ya, supaya manusia itu mau berpikir. Kasih perumpamaan, ben do mikir. Huwallah alladzi la ilaha illa huwa, dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang patut disembah illa huwa, kecuali selain dia. Alimul ghaibi wasyahadah, mengetahui, dia Allah mengetahui al-ghaib, yang gaib, yang tersembunyi, yang rahasia, wasyahadah, yang terlihat juga. Huwa ar-Rahman ar-Rahim, dialah Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Huwallah, dialah Allah alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada yang patut disembah kecuali dia. Al-Malikul Quddus, Al-Malik Maharaja, Al-Quddus Maha Suci, As-Salam Maha Sejahtera, Al-Mu'min Maha menjaga keamanan, Al-Muhaimin yang Maha memelihara keselamatan, Al-Aziz Maha perkasa, Al-Jabbar Maha kuasa, Al-Mutakabbir yang memiliki keagungan. Subhanallah amma yusyrikun, Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Huwallah, dialah Allah Al-Khaliq Al-Bari', dialah menciptakan, Al-Khaliq Al-Bari', yang mengadakan, Al-Musawwir yang membentuk rupa, lahu al-asma'ul husna, baginya nama-nama yang baik, yang indah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, bertasbih kepada Allah, kepadanya apa yang di semesta langit dan di bumi. Wa huwa al-aziz al-hakim, dialah Allah Maha perkasa, Maha bijaksana. Ya. Jadi, wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaknya setiap orang di antara kalian itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk hari akhirat. Hari esok, ya hari akhirat juga. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka itu orang yang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan penghuni surga. Enggak sama. Penghuni surga itu orang yang memperoleh kemenangan. Ya, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk. Tunduk gunung itu, terpecah belah disebabkan takut, ya, kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia, ya, agar kamu berpikir, agar mereka mikir. Ya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain dia. Dia mengetahui yang gaib, yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah yang tidak Tuhan selain dia, Maha Raja, yang Maha Suci, ya, Maha Sejahtera, menjaga keamanan, memelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, ya, yang memiliki segala keagungan, ya, memiliki segala keagungan, Maha Suci dari apa yang mereka persekutukan. Subhanallah ya amma yusyrikun. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah, yaitu Asmaul Husna. Apa yang di langit, yang di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijak, Maha Bijaksana. Selesai surah Al-Hasyr. Diliring selawase.